Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Terima kasih sahabat-sahabatku, teman-temanku dimanapun anda berada. Bahwasanya kali ini kita akan membahas tentang membedah tentang perkembangan asuransi syariah yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja. Perlu kita ketahui bahwasanya asuransi itu adalah suatu perusahaan yang lembaganya keuangan non-bank. Jadi boleh dikatakan asuransi itu berkembang ya di luar dari sistem atau manajemen bank, karena sistem asuransi itu berbeda dari bank. Nah, kemudian asuransi bergerak pada layanan ya, jasa ya, kepada tentunya rakyat atau masyarakat, agar bisa mengurangi resiko yang ada. Kemudian secara umumnya di dunia bisnis banyak resiko yang perlu kita prediksi, atau boleh dikatakan bahwa kita harus mempunyai suatu alternatif yang mana bisa minimalisir, mengurangi risiko yang ada. Karena sebuah perusahaan ya, kalau kita tidak bisa minimalisir, mengurangi risiko yang ada, maka perusahaan itu tidak bisa berkembang. Namun seyogyanya pihak-pihak asuransi di sini ya berusaha mengembangkan suatu perusahaan yang bebas dari kerugian. Kita lanjut yang ketiga, dasar hukum asuransi, aturan undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha asuransi. Bahwasanya perkembangan asuransi di Indonesia ini diharapkan akan semakin berkembang, pula pertumbuhan perekonomian ya dan industri dari tahun ke tahun akan semakin meningkat. Kemudian kita lihat negara-negara maju, Jepang, Korea dan lain sebagainya, mereka juga punya sistem ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu kan namanya yang bisa mengurangi risiko itu namanya asuransi ya. Ya kurang lebihnya tentu ada masing-masing negara itu agar bisa minimalisir suatu kerugian. Kemudian belakangan ini lagi-lagi ya, Indonesia tuh sudah banyak perusahaan industri ya, baik yang bergerak di bidang farmasi, maupun lembaga-lembaga perbankan, atau maupun dari sektor minyak, gas dan lain sebagainya. Nah, maka pihak-pihak asuransi mencoba menjembatani agar perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia ya seperti Freeport dan lain sebagainya itu bisa mengurangi risiko. Nah, kemudian pengertian asuransi sendiri dalam bahasa Arab disebut at-ta'mim ya, mu'ammin ya, tertanggung atau mu'aman ya, dimana bisa memberikan rasa ketenangan ya. Kemudian dari asuransi sendiri ini adalah berupa cicilan ya. Ketika sudah menjadi anggota, maka kita harus bisa menyicil ya, seperti itu sebelah uang yang telah disepakati, misalkan 500.000 atau 1 juta per bulannya ya, sampai perjalanan asuransi itu ada ya, seperti itu. Contohnya orang mengasuransikan uang, motor, mobil ya, ini gunanya adalah ketika nanti suatu risiko tertabrak ya, lecet dan lain sebagainya, bisa dimintakan ganti ya, kurang lebihnya seperti itu. Asuransi takmin, takaful atau tadamun di sini adalah usaha melindungi dan tolong menolong dan sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset tabarruk
kemudian pola pengembangan resiko. Jadi dalam contohnya dalam akad syariah ya, di mana akad yang tidak mengandung penipuan, tentunya gharar, perjudian, maisir, riba, penganiayaan, zum, suap riswah, dan barang haram dan maksiat. Baik, selanjutnya di poin ke-6, asuransi merupakan pola baru ya. Lagi-lagi ya, asuransi selalu mengeluarkan ide-ide baru ya, dimana penjual produk perjalanan umroh ya. Nah, ini yang lagi berkembang di Indonesia. Bila mana kita ingin ya mengasuransikan lewat umroh juga bisa ya, dalam bentuk ibadah. Kemudian telemarketing atau berasuransi kisaran 8-9% ya. Kemudian OJK ya, seperti itu ya, asuransi yang ada di Jakarta, seperti itu ya. Dan yang ke-7, perbedaan asuransi umum dengan takaful ya. Asuransi umum ini tentang perasuransian yang berbunyi tentang pertanggungan ya, atau perjanjian antara dua belah pihak. Jadi bila mana orang ikut asuransi ya, tentu harus ada penanggung ya, atau ada yang tertanggung. Nah, tertanggung di sini adalah pihak-pihak klien ya, warga masyarakat ya. Kemudian penanggung siapa ya? Nah, penanggung itu dari perusahaan asuransi bila mana seorang pertanggung ya harus membayar premi, harus membayar bulanan yang telah disepakati. Gunanya adalah untuk ketika ada kecelakaan dan lain sebagainya, kehilangan ya, ini bisa digantikan. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian lagi asuransi syariah ya. Asuransi syariah di sini adalah konsep di mana saling memikul risiko antara sesama peserta, sehingga risiko ini ya tadi saya sebutkan, perlu suatu perusahaan itu harus bisa minimalisir risiko. Karena apa? Perusahaan itu yang diminimalisir adalah risiko atau kerugian ya, adanya suatu hal ya. Nah, maka ini cocok sekali adanya asuransi syariah, bisa menjembatani ya, bisa menolong kebaikan tentunya. Kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah bahwasanya kita semuanya diharapkan saling tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Nah, jadi kita ya selagi masih sehat ya, kita harus memberikan informasi kepada orang, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Dalam undang sendiri juga sudah dijelaskan pada pasal 92 tentang perasuransian. Jadi dalam asuransi itu sifatnya adalah legal ya, resmi kaitannya dengan hukum, bukan berarti salah satu perusahaan yang abal-abal ya. Jadi kalau asuransi itu ya memang sudah diresmikan ya, sudah secara resmi diakui kaitannya dengan undang-undang. Nah, ketika ada asuransi yang tidak sesuai undang-undang, nah itu tentu akan diberi sanksi seperti itu ya. Dan asuransi syariah dan pengelolaan dana ya. Kemudian dalam pengelolaan dana ini tentu adanya bagi hasil ya, proporsional ya, pengelolaan bagi hasil yang mana premi ya itu dikumpulkan ya. Nah, ini berbeda ya dalam syariah. Ketika sudah dikumpulkan ya uangnya untuk dari pihak asuransi sendiri mempunyai aturan ya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi takaful itu adalah pertanggungan yang berbentuk tolong menolong. Tadi dijelaskan dalam Al-Quran, kita manusia ya diharapkan saling tolong menolong kepada samanya, lebih-lebih itu merupakan adalah suatu amalan atau ibadah yang perlu
kita tingkatkan.